Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang proses pencairan tunjangan profesi guru untuk semester 2 di tahun 2022 ini untuk Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Mari kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait tentang tunjangan profesi guru. Apakah isi dari surat tersebut, Mas? Mari kita lihat bersama suratnya Bapak Ibu. Di sini saya telah memiliki edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal kemarin, yaitu 2 September tahun 2022 dengan nomor 800-5468-101.5/2022. Isinya adalah verifikasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru ASN semester 2 tahun 2022. Nah, kita bahas tentang isinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten, kota. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan bahwasanya dasar dari pencairan tunjangan profesi guru untuk semester 2 ini itu berdasarkan dari Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022. Misalnya Bapak Ibu masih belum mengetahui apa saja syarat-syarat yang ada di Permendikbud tersebut, Bapak Ibu bisa unduh atau nantinya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengetahui ini apa sih syarat-syarat yang ada di Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 tersebut. Kemudian kita lanjut. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan verifikasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru ASN semester 2 tahun 2022 dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, guru ASN daerah didampingi operator sekolah menginput dan atau memperbaharui data guru ASN daerah melalui Dapodik. Jadi Bapak Ibu, yang pertama pastikan data Dapodiknya sudah terupdate, sudah diperbaharui. Misalnya Bapak Ibu P3K, maka untuk status P3K-nya harus sudah terupdate di aplikasi Dapodik. Itu syarat utamanya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu di Dapodiknya masih ada data-data yang salah, maka segera update datanya di Dapodik. Kemudian yang kedua, guru ASN daerah yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Selain menginputkan data, maka Bapak Ibu pastikan data yang diinputkan itu benar. Data yang diinputkan atau diperbaharui terutama data mengenai administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian. Jadi data-data yang sangat riskan sekali di Dapodik, yaitu salah satunya adalah satuan administrasi pangkal, yaitu satuan Bapak Ibu tempat bekerja. Kemudian beban kerjanya dimasukkan, jam mengajarnya di Dapodik. Kemudian golongan ruangnya, misalnya ada perubahan SK KGB ataupun SK kenaikan pangkat, segera perbaharui datanya di Dapodik. Kemudian masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian. Status kepegawaian ini meliputi P3K, PNS, maupun yang lainnya. Itulah status kepegawaian di Dapodik. Kemudian yang keempat, kebenaran data yang telah diinput dan atau diperbarui menjadi tanggung jawab guru ASN daerah yang bersangkutan. Jadi semua kebenaran data ini merupakan tanggung jawab dari individu masing-masing. Misalnya ada kesalahan data, maka Bapak Ibu pastinya akan sangat dirugikan sekali. Jadi ketika salah menginputkan data, jangan salahkan operator. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini harus mendampingi operatornya. Karena operator di sini Bapak Ibu tidak akan mengetahui semua data Bapak Ibu yang ada di lembaga. Oleh sebab itu, dalam penginputan data nantinya Bapak Ibu guru mendampingi operatornya. Jangan langsung dipasrahkan semua pada operator. Yang kelima, dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh guru ASN daerah,
maka guru ASN daerah yang bersangkutan harus memperbarui golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui BKD setempat. Keenam, apabila data ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka guru dapat memperbarui melalui Dapodik sebelum SKTP guru yang bersangkutan terbit. Nah, ingat, pastikan poin keenam di sini. Poin keenam di sini adalah seperti ini Bapak Ibu kasusnya. Misalnya Bapak Ibu di situ mengecek, meskipun sudah valid ya, saya berkata ini sudah valid datanya di info GTK. Keterangan valid tertera di atas info GTK. Nah, meskipun valid, tapi di situ masih ada gaji yang tidak sesuai, gaji pokok yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu saya sarankan jangan langsung mengusulkan untuk penerbitan SKTP. Apa Mas yang harus saya lakukan ketika SKTP sudah, maksudnya ketika info GTK sudah valid tapi SKTP belum terbit? Maka saran saya adalah perbaharui datanya terlebih dahulu. Mungkin ada gaji yang belum masuk, entah itu kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala. Pastikan kedua poin ini sudah terinput dengan benar. Dan ketika misalnya Bapak Ibu gajinya tidak benar karena Bapak Ibu ingin mendahului untuk penerbitan SKTP, maka jangan salahkan cabang dinas ataupun dinas pendidikan maupun operator. Kenapa demikian? Karena nantinya pasti akan terjadi kurang salur. Dan ketika kurang salur, Bapak Ibu tinggal komplain ke kami. Padahal Bapak Ibu di sini seharusnya sebelum dilakukan penerbitan SKTP, maka Bapak Ibu di sini harus melakukan proses verifikasi data terlebih dahulu. Apabila data di info GTK Bapak Ibu itu masih belum benar, ketika dicek gajinya masih belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa lakukan untuk perbaikan terlebih dahulu pada aplikasi Dapodiknya. Upload SK berkalanya, upload SK kenaikan pangkatnya. Jangan diusulkan untuk penerbitan SKTP. Ingat, jangan dilakukan untuk penerbitan SKTP meskipun di atas masih valid. Kenapa? Karena nantinya akan terjadi kurang bayar Bapak Ibu. Dan ketika terjadi kurang bayar, otomatis Bapak Ibu akan komplain ke kami untuk dilakukan proses pembayaran dari yang kurang tersebut. Nah, jika terjadi seperti itu tidak bisa. Ketika di info GTK-nya itu sudah sesuai dengan pembayaran dan Bapak Ibu menuntut kami untuk membayar, maka itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali di info GTK itu misalnya 100, yang terbayarkan itu 500. Misalnya yang di info GTK itu 1000 contohnya, tapi yang terbayarkan itu hanya 500, maka itu bisa dilakukan proses untuk kurang bayar. Tapi ketika sudah sesuai antara info GTK dengan yang dibayarkan sudah sesuai, maka Bapak Ibu tidak bisa komplain untuk melakukan proses kurang salur atau kurang bayar tersebut. 7. Guru ASN daerah menyerahkan bukti cetak printout info GTK yang tertulis status validasi tunjangan profesi valid yang ditandatangani oleh yang bersangkutan kepada bidang GTK untuk diusulkan proses penerbitan SKTP. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, ketika valid dan datanya itu sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa untuk melakukan proses verifikasi atau pengusulan SKTP. 8. Cabang dinas di masing-masing wilayah Kap Kota wajib memastikan kehadiran dan keaktifan guru dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan. 9. Bagi guru PNSD yang berstatus sebagai guru DPK di sekolah swasta dan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, apabila lulus mengikuti diklat penguatan kepala sekolah dan telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah, maka jenis PTK di Dapodik untuk guru DPK tersebut diperbolehkan sebagai kepala sekolah, namun tetap wajib memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya ada DPK nih di lembaga swasta, jadi ada guru diperbantukan, guru PNS yang diperbantukan di lembaga swasta, dan dia menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga swasta tersebut, itu status PTK-nya boleh menjadi kepala sekolah dengan syarat yaitu sudah memiliki surat atau telah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Dan kemudian di sini Bapak Ibu namun tetap wajib memenuhi beban kerja yaitu 24 jam. Seperti itu meskipun dia sebagai kepala sekolah. 10. Bagi guru GTT atau guru tidak tetap yang bertugas pada satuan pendidikan negeri jenjang SMA, SMK, PKPLK dan telah memiliki sertifikat pendidik serta tercantum namanya dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur dapat diusulkan SKTP dengan syarat yaitu melampirkan info GTK yang tertulis statusnya validasi tunjangan profesi valid,
memenuhi beban kerja. Nah, ini yang perlu diperhatikan, memenuhi beban kerja. Meskipun valid tapi tidak memenuhi beban kerja tidak dapat diusulkan. Dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan serta mengetahui kepala sekolah. Kemudian fotokopi SK Gubernur pada bagian halaman atau depan konsideran dan halaman di mana nama guru yang bersangkutan tercantum serta dilegalisir oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Nah, untuk Provinsi Jawa Timur dikarenakan ada GTT yang ber-SK Gubernur, di sini telah disampaikan bahwasanya itu bisa untuk dilakukan proses penerbitan info GTK dengan syarat itu memenuhi beban kerja Bapak Ibu. Kemudian status info GTK-nya itu valid. Nah, seperti itu. Dan kemudian melampirkan SK Gubernur yang dilampirkan atau yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas nantinya, mengetahui Kepala Cabang Dinas. Dan juga pada halaman nama Bapak Ibu itu dicantumkan atau bisa di stabilo Bapak Ibu, menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu itu masuk pada SK Gubernur. Dan untuk saat ini informasi terbaru yang saya dapat bahwasanya untuk yang ber-SK Gubernur Provinsi Jawa Timur itu ditunggu sampai dengan penerbitan SK Gubernur yang terbaru. Jadi ditunggu saja. Kenapa? Karena SK Gubernur yang lama itu TMT-nya berlaku sampai dengan April 2022. Otomatis saat ini masih belum ada lagi SK Gubernur yang terbaru. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu kita tunggu saja SK Gubernur yang terbaru, baru kita bisa untuk mengusulkan proses tunjangan sertifikasi guru tersebut. Verifikasi usulan penerima tambahan penghasilan guru ASN semester 2 tahun 2022 antara lain. Nah, untuk yang poin 11 ini adalah bagi guru yang penerima tambahan penghasilan. Nah, di sini bagi Bapak Ibu ASN, karena Permendikbud terbaru itu bunyinya adalah ASN, di mana PNS dan P3K yang belum memiliki sertifikat pendidik, itu juga bisa diusulkan untuk proses tunjangan penghasilan, tambahan penghasilannya. Dengan syarat A. Daftar rekapitulasi penerima tambahan penghasilan guru ASN semester 2 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas. Kedua, surat pernyataan bahwa guru ASN yang bersangkutan benar-benar belum memiliki sertifikat pendidik ditandatangani di atas materai 10.000 dengan mengetahui kepala sekolah dan kepala cabang dinas. Jadi juga melampirkan surat pernyataan bahwasanya Bapak Ibu ASN di sini masih belum memiliki sertifikat pendidik, di mana di sini bermaterai surat pernyataan bermaterai 10.000 ditandatangani oleh kepala sekolah mengetahui kepala cabang dinas. Kemudian syarat yang ketiga, fotokopi ijazah S1 atau D4 yang dilegalisir oleh pejabat dari instansi yang menerbitkan. Ingat, yang menerbitkan Bapak Ibu. Kemudian print screen NUPTK dari website gtk.kemdikbud.go.id. Nah, untuk yang di sini Bapak Ibu print out-nya Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website dari ini gtk.kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu bisa screenshot. Nah, contohnya seperti ini. Di browser Bapak Ibu bisa masuk pada gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa masukkan NUPTK-nya, kemudian Bapak Ibu klik cari. Dan nantinya ini Bapak Ibu screenshot halaman yang ada di sini. Jadi di screenshot, maka ini dilampirkan nantinya Bapak Ibu. Kemudian untuk persyaratan berikutnya adalah rekap kehadiran atau absensi. Kemudian yang berikutnya juga print out info GTK yang telah ditandatangani guru yang bersangkutan sama, di sini diparaf dan ditandatangani oleh Bapak Ibu guru. Dan kalau bisa juga mengetahui kepala sekolah Bapak Ibu lebih validnya. Nah, berkas hard copy dan soft copy tersebut di atas dimohon dihimpun dan diverifikasi terlebih dahulu oleh cabang dinas dan selanjutnya dikirim ke bidang pembinaan GTK paling lambat tanggal. Nah, di sini Bapak Ibu tidak saya tampilkan. Ini karena mungkin di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Otomatis cut off di masing-masing wilayah akan sebelum tanggal yang ada di sini yang dicantumkan, oleh sebab itu saya tidak tampilkan. Nah, mungkin Bondowoso misalnya tanggal 8. Nah, itu bisa saja. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah verifikasi. Ketika tanggal pengumpulan itu kita sudah siap untuk mengirimkan ke Surabaya. Nah, ketika Bapak Ibu mengetahui tanggal yang ada di sini, otomatis Bapak Ibu bisa mengentengkan. Toh masih tanggal sekian, toh masih bulan sekian. Ya, jadinya Bapak Ibu mengentengkan, padahal kami harus memverifikasi terlebih dahulu, baik soft copy maupun hard copy, seperti itu. Nah, untuk soft copy tamsil ini khusus Bondowoso ya Bapak Ibu.
Nantinya Bapak Ibu bisa sertakan, yaitu nanti saya buatkan daftar nomor urut sesuai dengan sheet Excel yang telah saya kirim. Di situ penamaannya, nah penamaannya di sini adalah NUPTK terlebih dahulu, underscore, kemudian nama Bapak Ibu, nama lengkap Bapak Ibu, kemudian underscore lagi lembaga Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. NUPTK, kemudian underscore nama, kemudian underscore nama lembaga Bapak Ibu. Dan ini diupload karena yang dibutuhkan oleh provinsi adalah hard copy dan soft copy, bukan hanya softnya saja, berikut pun hard copy-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut pada informasi berikutnya. Jika guru hendak mengajukan cuti, wajib menyerahkan bukti tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN 24/2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil kepada cabang dinas untuk dihimpun, lalu dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sub Bagian Keuangan dan Sub Tata Usaha, agar pembayaran tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan sesuai dengan hak bayar dari guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diminta saudara untuk menginformasikan kepada masing-masing satuan lembaga pendidikan yang ada di wilayah saudara. Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, jadi cukup sekian informasinya Bapak Ibu. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya nanti akan ada proses untuk pengumpulan berkas TPG maupun tamsil. Dan nantinya berkas tersebut harus sesuai dan sudah valid dan memenuhi syarat. Bukan hanya valid, tapi juga memenuhi syarat beban kerja dan sebagainya tersebut. Nah, misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan nih seputar tentang TPG, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Misalnya Bapak Ibu ingin bergabung di grup Telegram saya, Bapak Ibu bisa join di grup Telegram STTID Abah Channel. Dan juga Bapak Ibu bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.